tobat itu jangan sembarangan tobat. Jangan tobat kumat. Jangan. Sudah tobat dosa lagi, tobat dosa lagi. Makanya tubu ilallahi tobatan nasuha. Maka tobat itu bukan hanya sekedar tobat, tapi tobat yang sesungguh-sungguhnya tobat. Manusia pasti berbuat dosa. Yang kita khawatirkan itu jangan sampai meninggal sebelum diampuni dosanya. Dan ingat, ketika kita masih ada dosa, di saat itu juga harus ada penggugurnya. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Gimana ibadahnya? Alhamdulillah. Tunggu dulu. Puasa itu kan bukan hanya puasa lahir, tapi juga puasa batin. Dan hati-hati, jangan sampai di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini, karena ini bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan, dan ada satu lagi nih, bulan penuh ampunan. Makanya jangan sampai di bulan suci Ramadan kita nggak salat sunat tobat. Betul? Tunggu dulu. Karena ada manusia menganggap dirinya aman-aman aja, ternyata ada dosa. Ingat, meskipun kita merasa bersih, tapi kan harus tetap mandi tiap hari. Karena bisa jadi ada kotoran pada diri kita. Begitu pula salat tobat. Nah, kita akan bahas kali ini tentang makna dan tata cara salat tobat yang benar sesuai ajaran Islam. Nah, tunggu dulu. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Oh iya, silakan. Nama saya Jelita. Bagaimana cara melaksanakan sholat taubat dengan benar? Dan apakah boleh dilaksanakan setiap kali kita berbuat dosa? Karena saya takut dosa saya tidak diampuni. Setelah berdosa lalu bertobat dan berdosa lagi. Mohon arahannya Ustadz, terima kasih. Wah, tepuk tangan dulu dong, bagus banget pertanyaannya. Buat Jelita dan semuanya, nih ketahuilah tidak ada manusia tidak punya dosa. Kecuali para nabi yang senantiasa dimaksumkan, dijaga supaya tidak melakukan dosa. Tapi yang namanya manusia pasti ada dosanya. Mohon maaf, ada salah, ada dosa, ada zalim, ada durhaka. Maka dari sini kita harus bisa belajar bahwa potensi kita berbuat dosa pasti ada. Karena tidak luput dari dua hal, salah dan lupa. Maka yang harus dicamkan di sini, maka kita harus senantiasa tobat. Tapi tobatnya bukan sembarangan tobat. Apa sih artinya tobat? Tobat itu artinya kembali. Karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketika kita melakukan ibadah, perbuatan, kehidupan, ternyata ada yang melenceng, maka disuruh tobat. Apa artinya tobat? Kembali. Makanya ketika kita sudah sholat, kalimat yang pertama kita ucapkan sesudah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama kita baca adalah astagfirullah. Kenapa? Jangan sampai ketika kita sholat ada ingatan kita bermacam-macam diingat. Atau mungkin ada bacaan kita yang tidak jelas atau tidak sempurna. Atau gerakan kita yang masih belum kategori sempurna. Maka kita membaca istighfar. Dalam hal ini tobat itu jangan sembarangan tobat. Jangan tobat kumat. Jangan. Sudah tobat dosa lagi, tobat dosa lagi. Makanya tubu ilallahi tobatan nasuha. Maka tobat itu bukan hanya sekedar tobat, tapi tobat yang sesungguh-sungguhnya tobat. Sekali lagi, sesungguh-sungguhnya tobat. Maka ada yang namanya salat sunat tobat. Salat sunat tobat itu kebayang gak kalau kita ada dosa, lalu kita sholat, dosa itu disimpan di atas kepala. Dosa itu disimpan di pundak. Maka ketika kita ruku, maka berjatuhanlah itu dosa. Maka disinilah pentingnya kita melakukan salat sunat tobat. Pertanyaannya, kapan waktunya? Kapan waktunya kita salat sunat tobat? Salat sunat tobat itu dilaksanakan pada saat sesudah sholat, boleh. Atau di antara maghrib dan isya. Ada namanya salat sunat awabin. Antara maghrib isya kita salat sunat ba'diyah maghrib dulu 2 rakaat. Kemudian salat sunat tobat 2 rakaat. Kemudian salat sunat hajat 2 rakaat. Maka disebutlah salat sunat awabin. Maka dari sini kita bisa juga melaksanakan salat sunat tobat yang paling bagus di malam hari. Ya, di antara di pertengahan malam, sepertiga malam yang ketiga,
jam 2 ke jam 3 atau jam 2 ke jam 4, di situ paling bagus salat sunat tobat. Atau di 10 malam terakhir Ramadan. Kan gini, Ramadan itu bulan ampunan kan, maka kita dianjurkan untuk salat sunat tobat. Sangat disayangkan di bulan Ramadan ini tidak menjalankan salat sunat tobat. Bagaimana tata caranya? Sama, 2 rakaat. Tinggal niatnya, saya berniat salat sunat tobat 2 rakaat karena Allah. Nah, sesudah salat sunat tobat duduk. Jadi 2 rakaat ya, kayak salat sunat biasa. Al-Fatihah ambil surah-surah yang lain. Al-Fatihah ambil surah-surah yang lain. Atau ayat-ayat berapa saja yang mudah kita baca. Paling bagusnya itu kalau kita betul-betul khusyuk ketika salat sunat tobat. Bisa dijalankan dengan salat berjamaah, boleh sendiri-sendiri juga bagus. Nah, dalam keadaan sesudah salat sunat tobat itu kita duduk lalu membaca, ingat istighfar, kemudian la ilaha illallah, kemudian tutup dengan salawat. Setelah itu kita langsung takbir untuk sujud. Allahu Akbar, sujud. Dalam sujud itu kita bertobat. Astagfirullahaladzim, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baru kita duduk berdoa. Itu. Kalau mau urutannya seperti itu boleh. Kalau tidak, salat sunat tobat 2 rakaat udah cukup. Tapi kalau mau rangkaian-rangkaian dengan ada zikirnya, ada salawatnya, ada tahlilnya la ilaha illallah, itu jauh lebih bagus. Nah, bagaimana membacanya istighfar itu berapa kali? Tidak terhingga, mau tiap malam lebih bagus. Iya. Kenapa ditempatkan di antara maghrib isya itu? Karena memang di situ waktu taubat bagus. Awabin. Atau di pertengahan malam itu paling bagus juga. Iya, di antara jam 2. Karena di saat itu diampuni dosa. Atau di 10 terakhir Ramadan. Semoga kita betul-betul keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dari dosa. Atau pas di waktu malam-malam ampunan itu di 10 pertengahan Ramadan. Karena 10 pertama adalah rahmat, 10 pertengahan ampunan, dan 10 terakhir Ramadan malam pembebasan dari apinya neraka. Maka dari sini kita bisa belajar, mudah-mudahan ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan sudah betul-betul tobat. Ustadz, dari mana aja kita diampuni dosa? Bisa ketika kita, mohon maaf, ketika kita berwudu. Itu berwudu itu sudah tergugurkan dosa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, mudah-mudahan mulutku aku meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul udua. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku menerima buka amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Dan ada juga nih, kalau bisa, jadi pada saat wudu sudah tobat, kemudian pada saat kita sholat berjatuh dosa-dosa kita. Dan satu hal, ketika bangun tidur, kalimat yang kita ucapkan adalah istighfar 3 kali. Sebelum turun dari tempat tidur. Jadi bangun tidur, alhamdulillah si ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita duduk, kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Itu baru kita turun. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat dosa kepada Allah, kepada diri, dan kepada sesama. Ini bagus sebagai pembelajaran buat kita untuk betul-betul taubat. Karena sekali lagi, kita manusia tidak luput dari 2 hal. Apa itu? Salah dan lupa. Sekali lagi, salah dan lupa. Yang jelas kalau kita sudah ada itikad. Karena tobat itu kan harus ada syaratnya. Apa itu? Meninggalkan, berjanji, bertekad. Bertekad untuk lalu tutupilah dosa-dosa kita dengan kebaikan. Apa? Dengan amal kebaikan. Supaya dosa-dosa itu betul-betul, karena kan ditimbang. Ya, baiknya berapa, buruknya berapa. Dan dalam hal ini juga ada satu hal di bulan suci Ramadan yang nanti kita baca. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Coba sama-sama. Astagfirullah.
Semuanya. Jangan lupa sesudah salat sunat tobat langsung zikir, setelah zikir sujud menandakan ya Allah tidak akan, jikalau ku angkat kepalaku dosa-dosa yang saya tobatkan tidak akan kuulangi lagi. Ya Allah, sekali lagi sambil baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan bahwa kita ini punya dosa. Makanya hati-hati, jangan sampai tadi yang dikatakan jelita. Jangan sampai diulang lagi itu dosa. Diulang lagi itu dosa. Yang kita takutkan itu, manusia pasti berbuat dosa. Yang kita khawatirkan itu jangan sampai meninggal sebelum diampuni dosanya. Dan ingat, ketika kita masih ada dosa, di saat itu juga harus ada penggugurnya. Penggugurnya, penebusnya nanti dari kemudian akan disiksa lewat pembersihan di apinya neraka. Karena kita akan masuk ke dalam surga dalam keadaan bersih tanpa dosa. Yuk, sebagai kesimpulan buat tayangan kita hari ini, yuk laksanakan salat sunat tobat yang benar sesuai ajaran agama Islam supaya kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, ampunan dari Allah. Ingat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada dosa di mata, ada dosa di telinga, ada dosa di mulut, ada dosa di anggota tubuh. Makanya kita lakukan salat sunat taubat. Baik, kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan kemuliaan yakni ampunan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. La yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi ghfir warham wa atubu ilaih. Rabbi ghfir warham wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, terimalah tobat kami. Ya Allah, lindungilah kami dari segala macam dosa. Ampuni dosa-dosa kami jika kami berdosa kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami jika kami berdosa pada tubuh kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berdosa kepada sesama manusia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Semoga tayangan hari ini mendapatkan keberkahan dan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya Chef Fania. Kali ini saya akan membuat nasi fish roll rica-rica ala CDA. Pertama, panaskan minyak, masukkan bawang putih iris, cabai merah, serai, jahe, paprika, tomat, daun jeruk. Aduk hingga harum. Kreasi Resep makin spesial menggunakan CDA fish roll, terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal. Masukkan CDA fish roll. Tambahkan gula, garam, dan penyedap. Terakhir, tambahkan daun kemangi serta daun bawang. Setelah tercampur rata, bisa langsung kita sajikan bersama dengan nasi putih. Nasi fish roll rica-rica ala CDA sudah jadi. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba!